Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Ida Kusuma kembali menjumpai Anda dalam program Berita 5 edisi hari ini. Dan pada kesempatan hari ini, tim redaksi Berita 5 telah berhasil merangkum berita-berita menarik untuk Anda simak, dan berikut Berita 5 selengkapnya. Dari hasil pemantauan pelaksanaan pemilu legislatif, pemilihan anggota DPD, DPR, dan DPRD yang digelar 9 April kemarin, Panwaslu Kabupaten Pati menemukan kesalahan di 2 tempat pemungutan suara daerah pemilihan 4. Kesalahan tersebut dikarenakan kertas suara yang digunakan dalam proses pemilihan di TPS tertukar dengan kertas suara milik dapil lain. Penyelenggaraan kesalahan proses pencoblosan kemarin terjadi di 2 tempat pemungutan suara, yakni di TPS 1 Desa Kebonturi, Kecamatan Jaken, dan di TPS 4 Desa Sitimulyo, Kecamatan Pucakwangi. Ketua Panwaslu Kabupaten Pati Suyoto mengatakan terjadi kesalahan di salah satu kertas suara, yakni tertukarnya surat suara DPRD dengan surat suara tambahan, dan sebagian sudah terlanjur dicoblos oleh pemilih, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran penyelenggara agar selanjutnya nanti bisa dilakukan pemungutan suara ulang sesuai kekeliruan tingkatan suara. Panwaslu Kabupaten Pati, tertukarnya surat suara itu harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut dengan surat suara yang sesuai dengan tingkatannya. Kerusakan sendiri meliputi TPS 1 Kebonturi, Kecamatan Jaken di daerah pemilihan 4, mendapat kertas suara tambahan untuk daerah pemilihan 1. Sedangkan kesalahan lain terjadi di TPS 4 Desa Sitimulyo, Kecamatan Pucakwangi. Daerah pemilihan 4 mendapatkan kertas suara untuk dapil 2, sedangkan untuk kertas suara lainnya seperti kertas suara jenis DPD, DPR, dan DPR Provinsi dinyatakan sudah sah. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ditemukannya 2 TPS di daerah pemilihan 4 yang mengalami kekeliruan dalam proses pendistribusian surat suara DPRD. Kamis siang, jajaran KPU bersama Panwaslu Kabupaten Pati melakukan rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pemungutan suara ulang di 2 TPS tersebut akan diselenggarakan pada Sabtu 12 April nanti. Menanggapi adanya 2 TPS di daerah pemilihan 4, yakni TPS 1 Desa Kebonturi, Kecamatan Jaken, dan TPS 4 Desa Sitimulyo, Kecamatan Pucakwangi, yang pada penyelenggaraan pemilu 9 April kemarin mengalami kendala kekeliruan pendistribusian logistik jenis surat suara DPRD. Kamis siang bertempat di kantor KPU Kabupaten Pati, Komisioner KPU dan Panwaslu Pati menggelar rapat koordinasi. Komisioner KPU Pati Supriyanto mengatakan sesuai dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2014, atas terjadinya kekeliruan tersebut maka pelaksanaan pemilihan di TPS yang telah terjadi kesalahan harus diulang kembali proses pemungutan suaranya. Terkait waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang ditetapkan pada Sabtu tanggal 12 April nanti. Karena kekeliruan hanya terdapat pada surat suara DPRD, maka pemungutan suara pun hanya dilakukan untuk surat suara tersebut. Berdasarkan pada surat edaran itu, maka kita diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, karena pemungutan suara ulang itu kemudian kita agendakan nanti pada hari Sabtu. Proses pemungutan ulang berlaku untuk semua pemilih sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap yang ada, yakni 428 untuk TPS 1 Kebonturi dan 346 untuk jumlah pemilih TPS 4 Desa Sitimulyo. Dalam pemungutan suara ulang nanti akan terjadi penurunan partisipasi pemilih yang datang ke TPS, mengingat pada tanggal 12 tersebut bukan merupakan hari libur, sehingga pihaknya menghimbau kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya demi menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan.
Berbeda dengan pemilihan pemilu sebelumnya, proses perhitungan suara pada pemilu legislatif kali ini terkesan lambat. Namun ini merupakan ketetapan KPU. Bahkan Kamis pagi, proses rekapitulasi atau perhitungan suara baru sampai PPS atau tingkat desa. Setelah tanggal 9 April kemarin di mana proses penghitungan suara dilakukan di tingkat TPS, Komisi Pemilihan Umum akan memulai penghitungan perolehan suara secara berjenjang. Hingga hari Kamis, penghitungan akan dimulai dari tingkat panitia pemungutan suara di desa dan kelurahan masing-masing. Komisioner KPU Kabupaten Pati Divisi Pemungutan dan Penghitungan Suara Supriyanto mengatakan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dimulai Kamis pagi di tingkat TPS desa atau kelurahan hingga tanggal 13 April nanti. Setelah itu, penghitungan dan rekapitulasi dilakukan di tingkat kecamatan oleh petugas pemilihan kecamatan pada 14 hingga 18 April nanti. KPU menargetkan tanggal 19 April rekapitulasi sudah bisa dilakukan di tingkat KPU Kabupaten. Tanggal 12 itu kita harapkan teman-teman PPS Kabupaten Pati, kecuali yang 2 tempat itu sudah selesai melakukan rekapitulasi. Sesuai dengan tahapan, rekapitulasi hasil penghitungan suara Pileg tingkat nasional akan dilakukan pada 26 April sampai dengan 6 Mei. Kemudian ditetapkan secara resmi oleh KPU Pusat pada 9 Mei. Edi Setio, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah di Berita 5 karena setelah jeda pariwara berikut kami masih akan kembali dengan berita yang lebih menarik. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Usaha rumahan atau biasa disebut dengan home industry memang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat. Seperti halnya home industry kerupuk kedelai yang berada di Desa Ngembal Rejo, Kabupaten Kudus yang sudah berdiri sekitar 23 tahun lalu. Di tengah sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan, masyarakat memang dituntut untuk kreatif mencari peluang usaha. Salah satu solusinya adalah dengan menciptakan usaha, seperti yang dapat kita jumpai di industri rumahan pembuatan kerupuk kedelai yang berada di Desa Ngembal Rejo Kudus. Nasrudin, salah satu pemilik usaha kerupuk kedelai mengatakan, usahanya sudah dirintis sejak tahun 1991. Bermula dari kesulitan ekonomi keluarga, mendorongnya untuk mencoba usaha pembuatan kerupuk dengan modal seadanya. Harapan saya ya, usahanya maju kembali juga seperti yang dulu. Sekarang itu rakyat kecil kan agak kesulitan masalah permodalan. Pemasaran kerupuk tersebut meliputi wilayah Jawa Tengah hingga Kalimantan. Menjalankan usaha, ia akui memang tidak mudah. Usaha sempat hampir gulung tikar karena tidak adanya modal. Dirinya berharap usahanya terus maju dan berkembang. Iis Haryanti, Simbang 5 TV melaporkan. Pernahkah Anda melihat anak-anak kecil sedang asik bermain di wahana permainan mandi bola? Ya, wahana yang satu ini memang mudah kita jumpai di mal hingga pasar malam. Untuk itu, sekarang saya ajak pemirsa untuk melihat bagaimana proses produksi bola-bola kecil kegemaran anak-anak ini. Wahana permainan mandi bola menjadi salah satu wahana favorit pilihan anak-anak. Untuk itu, saya ajak pemirsa untuk sebentar menengok tempat produksi bola-bola kecil yang berada di Desa Ngembal Rejo, Kudus. Usaha pembuatan bola plastik milik Haji Holis ini sudah berdiri sekitar 1 tahun lalu dengan berbekal 1 unit mesin produksi yang sederhana. Usaha rumahan ini memproduksi ribuan bola setiap harinya. Ditemui di sela-sela pembuatan bola plastik, salah satu karyawan, Nurul Hakim, mengatakan industri rumahan pembuatan bola plastik tersebut didirikan sejak 1 tahun lalu. Sementara itu, jenis bola yang diproduksi yakni bola kecil dengan ukuran 2 inci dan bola ukuran 4 inci. Dalam sehari, pembuatan bola plastik mampu menghasilkan sekitar 1.500 hingga 1.800 buah bola berbagai macam warna. Itu awal mulanya ya
yang diproduksi itu bola ukuran apa aja, Mas? Ya ukuran yang kecil 20 N, terus yang sama yang besar kayak gini 4 N. Bisa memproduksi sampai berapa biji, Mas? Ya bisa sampai 1.500, 1.800 bisa. Meskipun tergolong baru sebentar, pemasaran bola plastik tersebut sudah merambah hingga Sumatera dan Sulawesi. Harga per keranjangnya pun tidak sama. Untuk bola ukuran 2 inci, per keranjangnya berisi 50 buah dijual dengan harga belasan ribu rupiah saja. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut, berita informatif mengenai tokoh inspiratif Dahlan Iskan akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Berita 5.